Penebusan ini memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama adalah penebusan pembelian, kemudian yang berikutnya adalah kepengantaraan, dan yang berikutnya adalah pengklaiman. Pembelian berlangsung di Kalvari pada waktu Yesus Immanuel ada di bumi. Itulah sebabnya dia tampil sebagai penebus, disalibkan, mencurahkan darahnya, dan darah itu adalah pendamaian. Dan sesudah dia melakukan pendamaian oleh darahnya sendiri, maka dia naik ke surga dan duduk di tahta Bapa. Dia mengadakan kepengantaraan. Kepengantaraan ini berlangsung selama hampir 2000 tahun, mengantarai 7 zaman gereja. Dan kemudian sesudah dia selesai melakukan kepengantaraan, maka dia akan turun dari surga untuk mengambil tahtanya sendiri di kerajaan 1000 tahun sebagai anak Daud. Lukas 1 ayat 32. Nah, kita lihat tahapan demi tahapan ini. Brother Branham mengajarkan kepada kita bahwa Yesus memakai 3 nama anak, A-N-A-K. Anak manusia, anak Allah, dan anak Daud. Anak manusia adalah pelayanan Yesus di bumi sebagai nabi, dan dia sudah mengerjakan itu 2000 tahun yang lalu. Sebagai nabi menggenapkan Ulangan pasal 18 ayat 15. Kemudian Yesus naik ke surga dan duduk di tahta Bapa. Dia sebagai anak Allah mengadakan kepengantaraan atas setiap nama-nama yang ada di dalam kitab kehidupan anak domba yang telah dia tebus, yang telah dia beli oleh darahnya sendiri di kayu salib di Kalvari. Dan di sepanjang 7 zaman gereja dia mengadakan kepengantaraan. Kemudian dan di periode, di dispensasi kepengantaraan itu dia disebut anak Allah. Itulah dispensasi anak Allah. Namun di bumi dia menyatakan dirinya dalam rupa Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan untuk diam di dalam orang-orang yang ditebus. Ya kan? Itulah bukti bahwa Tuhan menerima iman orang percaya, memberikan Roh Kudus sebagai meterai atas hidup mereka. Di setiap zaman gereja, di sepanjang 7 zaman gereja. Dan kemudian Yesus pada waktu di bumi, dia sudah berjanji dan bernubuat di Lukas pasal 17 bahwa anak manusia akan menyatakan dirinya sama seperti di zamannya Nuh dan di zamannya Lot, Sodom. Itu artinya adalah pelayanan anak manusia akan tampil lagi di bumi ketika dunia sudah sama seperti zamannya Nuh dan zamannya Sodom. Dan di zaman Nabi, zaman kita sudah ada di zaman yang sama seperti zamannya Nuh dan zamannya Sodom. Untuk itulah anak manusia dinyatakan. Dan dalam hal ini anak manusia Kristus dinyatakan di bumi di dalam rupa seorang nabi. Menggenapkan Maleakhi 4, Elia akan datang. Menggenapkan Matius 17, Elia akan memulihkan. Dan Elia yang dimunculkan Tuhan di bumi adalah seorang yang bernama William Branham. Dan sebagaimana tugas Elia adalah untuk memulihkan, maka pelayanan William Branham sebagai seorang nabi adalah
menyingkapkan misteri ketujuh guru, dan ketika tujuh guru itu tersingkap secara nyata, itulah yang memulihkan hati anak-anak Allah kembali kepada Bapa-Bapa Pentakosta Apostolik. Haleluya. Bukan William Branham yang memulihkan, tapilah Kristus sendiri. Sebab Kristus adalah kepala gereja. Dan gereja sudah jatuh di Konsili Nicea pada abad yang ketiga, maka gereja dijanjikan di Yoel 2 akan dipulihkan kembali. Maka Kristus harus datang di akhir zaman di dalam rupa pelayanan anak manusia. Maka dengan tampilnya Kristus di zaman ini sebagai anak manusia, maka dengan demikian pelayanan dispensasi anak Allah kepengantaraan sudah berakhir. Amin. Dan ingat, masa kepengantaran adalah 7 zaman gereja. Dan William Branham mengajarkan kepada kita di khotbah celah antara zaman gereja dan meterai, dikatakan di situ bahwa kitab yang termeterai dengan 7 meterai itu akan dibuka sesudah zaman-zaman gereja atau zaman-zaman denominasi berakhir. Maka dengan demikian Kristus turun ke bumi, bukan tubuh fisiknya, tetapilah teofani Yesus, menggenapkan Wahyu 10 ayat 1 dan 1 Tesalonika 4 ayat 16, Tuhan sendiri turun dari sorga, dan di bumi dia di dalam rupa seorang nabi William Branham, mengumandangkan ketujuh guru, untuk menggenapkan sunyi senyap selama setengah jam di sorga. Dan pesan ketujuh guru inilah yang membangunkan mempelai wanita. Haleluya. Dan membangunkan mempelai wanita berarti adalah mengklaim bahwa inilah mempelai wanitaku yang telah kutebus dan kubeli dengan lunas dengan darahku di Kalvari. Jadi 3 tahapan penebusan, pembelian, kepengantaraan dan pemeteraian oleh Roh Kudus, dan pengklaiman. Nah, pengklaiman yang dilakukan Tuhan di akhir zaman adalah mengeluarkan mempelai wanita dari sistem Babel. Berarti Yesus sudah melakukan kepengantaran di sepanjang 7 zaman gereja, dan di akhir zaman mempelai wanita dikeluarkan dari zaman-zaman gereja denominasi, dikeluarkan dari misteri Babel, dan sekarang Kristus Teofani bertahta di hati mempelai wanita. Jadi tahta Allah sekarang ada di dalam hati orang percaya. Ingat, itu adalah Teofani Yesus di dalam rupa Roh Kudus, di dalam rupa pelayanan anak manusia, di dalam wujud jasmani William Branham, dan sekarang di dalam wujud jasmani mempelai wanita Yesus Kristus. Berarti tubuh Yesus yang duduk di tahta itu, tubuh fisiknya masih ada di sorga. Ya kan? Masih ada di sorga dan belum bisa dilihat. Bahkan William Branham pun ketika dibawa naik ke dimensi yang ke-6 tidak bisa melihat, sebab Yesus masih ada di dimensi yang lebih tinggi, yaitu dimensi yang ke-7. Tubuhnya masih ada di sana. Dan tubuh itulah nanti yang akan turun untuk duduk di tahtanya, yaitu di kerajaan 1000 tahun. Seperti yang dijanjikan di Wahyu 3 ayat yang ke-21. Barang siapa menang, ia akan duduk di tahtaku bersama-sama dengan aku. Amin. Maka Yesus kelak akan meninggalkan tahta Bapa, tubuh fisiknya, dan akan menjadi manusia di muka bumi di kerajaan 1000 tahun, dan duduk di tahta Daud sebagai Raja Salomo di bumi. Haleluya. Saya rasa itulah sedikit. Kalau mau detailnya lagi, dengarkan lagi khotbahnya di bulan April. Haleluya.